muka bumi. Dan yang lucunya, saat acara tersebut tengah berlangsung, Moana sempat tertidur dan membuat para tamu undangan merasa gemas dengan terlelapnya Moana di tengah jalannya acara. Namun setelahnya momen yang dinanti-nanti pun tiba, di mana Moana yang sempat dimasukkan ke dalam kurungan terlihat beberapa kali memegang Al-Quran serta gitar. Namun pada akhirnya jatuh kepada stetoskop yang digenggam oleh tangan mungilnya. Lantas seperti apa cerita lengkap Ria Ricis dan Teuku Ryan terkait jalannya acara Tedaksiten yang digelar kemarin? Kalau kita lihat ini benar-benar rasa ingin tahu itu tinggi sekali ya. Dan kembali ke Al-Quran. Kembali ke Al-Quran. Iya. Tuh, musik juga jadi murni. Berdakwah dengan musik mungkin nanti. Iya, betul. Nah, oke. Jadi insya Allah. Ini ada kakaknya cantik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita baru menjalankan prosesi Tedaksiten ya. Dan alhamdulillah juga semua keluarga dari Brebes, dari orang tua dari Aceh dan keluarga dari istri semuanya alhamdulillah berkumpul dalam acara ini. Alhamdulillah tradisi hari ini kita ikutin turun-temurun dari keluarga Mbah Ung, yaitu Papa Ricis. Alhamdulillah juga keluarga dari Jawa Tengah datang semua. Dan memang tradisi turun-temurun tadi juga dimaknai sebagai turun tanah ya. Turun tanah. Dan Mona diperkenalkan dengan injak-menginjak, kemudian manjat-memanjat. Tadi diibaratkan kata ketika dia sudah di atas, tidak lupa untuk yang di bawah gitu sih. Dan tadi juga makna dari yang di dalam kurungan itu banyak sekali pilihan hidup, tapi kita harus bisa memilih salah satunya. Itu sih yang tadi aku tangkap. Dan juga dengan memilih yang di dalam kurungan itu sebenarnya Allah udah menyiapkan apa yang akan terjadi pada kita saat depan nanti. Paling mencintai, kami semua mencintai, namun Ricis senang dengan tradisi-tradisi yang seperti ini sehingga dibuatlah Tedaksiten ini untuk Moana, di mana sebenarnya ini adalah yang pertama kali yang kami lakukan, baik saya, adik kedua maupun Ricis, ini yang pertama kali dalam keluarga kami. Dan kami bahagia karena hari ini didatangi tidak hanya oleh keluarga maupun sahabat, tapi juga didatangi oleh para santri-santri, guru-guru Quran, dan juga keluarga yang dari Brebes ya, keluarganya Papa dari Jawa Tengah, kemudian keluarganya Rian juga, ayah ibunya Rian dari Aceh datang kemari. Jadi acara seperti ini mengumpulkan keluarga besar. Tadi ada beberapa, cuman memang yang paling inti dan yang paling ditunggu adalah yang paling terakhir tadi yang masuk kurungan. Karena itu udah latihan sejak beberapa hari yang lalu. Dan juga tadi banyak dramanya ya, mau ngantuk, mau aus, mau minta ditaruh di bawah gitu sih. Jadi memang yang paling inti tadi ada di paling terakhir justru. Ya, jadi sebelumnya memang udah pernah latihan karena Mona itu kalau ngeliat hal-hal baru emang agak suka takut ya. Butuh perkenalan dulu, jadi dia memperkenalan dulu biar terbiasa gitu. Siapannya berapa lama? Memang Moana ini anaknya nggak rewel ya, jadi ketika dia terbiasa dengan acara-acara yang ramai, dengan orang-orang yang banyak, karena selama ini Ricis kalau kemanapun pasti membawa Moana ikut serta. Sehingga acara tadi berjalan lancar, alhamdulillah. Moananya juga sebetulnya dia nggak rewel, tapi dia nangis karena dia ngantuk gitu. Jadi sempat tadi diulur sedikit ya, dengan banyak diisi obrolan-obrolan sampai Moana bangun. Jadi tidak dibangunkan secara paksa, enggak, kita biarkan Moana tidur dulu sampai dia bangun sendiri seperti itu. Dan sebenarnya Moana pilihnya banyak ya. Dia ada pilih Al-Quran, terus ada pilih ini ada kedokteran, obat juga, masak-masakan, gitar, masak-masakan juga dipilih. Banyak dipilih karena dia menyukai hal-hal baru dan eksplornya tuh banyak banget. Tapi terakhir yang paling dibawa keluar dari kurungan justru yang stetoskop yang dokter-dokteran gitu. Kita orang tua juga melihat anak Inca tuh seneng banget jadi anak tuh aktif, tapi kita tetap pos-pos dengan yang namanya tuh hiperaktif. Enggak sih, kita juga udah tanya sama dokter, kata dokter itu termasuk bagian dari rasa pengen tahu aja sebenarnya. Jadi memang anaknya seperti tadi Irfan juga bilang dia pengen banget banyak taunya gitu. Jadi memang kesana kemari. Digendong juga kurang betah anaknya, jadi memang kita taruhin aja. Kalau anak-anak aktif itu justru sesuatu hal yang disyukuri karena anak-anak aktif artinya anak-anak sehat gitu.
Moana aktif, anak-anak saya aktif. Jadi kita biarkan anak-anak bermain dalam acara ini ya, Mbak ya. Yang penting kita percaya berapapun pengeluaran untuk anak, kita percaya itu yang terbaik dan Allah insya Allah Pasti Allah ganti. Allah gantikan. Insya Allah. Terlepas dari potret menggemaskan Moana di acara Tedaksiten kemarin, diketahui beberapa kali Ria Ricis sempat memantik kontroversi yang memunculkan adanya hujatan. Lantaran pola asuh yang dianggap sejumlah netizen terlalu ekstrim. Ya, hal itu terjadi lantaran di usia sang buah hati yang tergolong terlalu dini untuk hal-hal yang diperagakan Ricis dan Rian. Ricis yang sebelumnya sempat memaksakan Moana untuk belajar berjalan, kini kembali menyedot perhatian. Usai keputusannya memasukkan sang anak ke sekolah gym hingga diajarkan salto. Lantas, bagaimana tanggapan Ria Ricis dan Teguh Rian usai mendapat kritikan akibat pola asuhnya terhadap Moana yang dinilai terlalu ekstrim tersebut? Kalau aku lihat dia juga udah bisa salto ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena sekolah ya bisa salto. Terus dia kan dibantu juga ya. Terus banyak banget sih udah bisa manggil, Responsif juga, respon alhamdulillah. juga. Dan juga mau ngerasain kayak memegang semua barang gitu dia rasain. Enggak, alhamdulillah. Jadi kalau tidur malam itu kita berdua menerapkan untuk jam 8 malam apapun keadaannya harus sudah mematikan lampu. Jadi mau dia dalam keadaan melek atau merem, Moana juga udah tahu kalau itu tuh malam saatnya tidur. Tuh juga kalau tengah malam nih misalnya kebangun minta nyusu atau bangun atau melek ngajak main pagi dini hari gitu. Itu tuh sama aku juga nggak diajak ngobrol, aku cuman gendong, pupuk. Kalau misalnya tentang Moana tentang sosial media, karena emang saya berdua selaku orang tuanya memang nggak ngajarin Moana main sosial media, main Instagram. Jadi Moana kita nggak kasih Instagram sendiri. Kita sih berharapnya sampai dia besar dia juga nggak punya Instagram sendiri. Jadi memang kita juga nggak ngasih handphone sampai sekarang. Jadi pun kalau dia mau nontonnya ke TV. Dan itu juga pantauan kita berdua. Jadi memang kita nggak langsung kasih sosial media gitu sih. Nah, kayak gini ya, aku kan kalau misalnya aku perhatiin ya, aku pegangin tangan dia gini, dia minta lututnya tuh minta bangun sendiri gitu. Jadi aku mau bilang gimana, ini anak gimana sih, bayi aja dulu masa sosok gede, gue bilang gitu. Jadi pokoknya pegang tangan ini dia kayak mau bangun gitu. Pertama juga aku sebagai ibu baru kan kaget ya. Tapi ternyata setelah sharing di sosial media, di Instagram, di TikTok, ternyata itu hal yang normal. Bahkan banyak ibu-ibu di luar sana yang mungkin usia bayinya lebih muda tapi memang diteteh lebih dulu. Jadi itu hal yang normal ternyata. Jadi memang itu kekagetan kita berdua sebagai orang tua baru sih. Jadi ternyata itu hal yang normal. Dika